Ada kembali bersama kami pemirsa. Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan Presiden Prabowo telah menandatangani surat keputusan untuk memberhentikan Noel, sapaan populer Immanuel Ebenezer. Noel ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan terkait pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo juga memperingatkan seluruh pejabat pemerintah untuk serius dalam memberantas korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara. Dalam hal ini ingin menyampaikan berkenaan dengan perkembangan terhadap kasus yang menimpa Saudara Immanuel Ebenezer yang pada sore hari ini tadi telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Baru saja untuk menindaklanjuti hal tersebut, Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga Selanjutnya, kami menyerahkan seluruh proses hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya, dan kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, terutama bagi seluruh anggota Kabinet Merah Putih dan seluruh pejabat pemerintahan untuk sekali lagi benar-benar Bapak Presiden ingin kita semua bekerja keras, berupaya keras di dalam memberantas tindak-tindak pidana korupsi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih. Ya, itu tadi pernyataan yang kita dapat rangkum bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serius dalam pemberantasan korupsi, dan ini juga diwujudkan dalam pemberhentian Wamenaker Immanuel Ebenezer yang terjerat kasus dugaan pemerasan dari KPK. Dan kita akan tanyakan, tadi sempat terjeda oleh iklan, kita juga ingin menanyakan dengan adanya intervensi dari pemerintah, jika kita sebut bahwa adanya permintaan dan apabila amnesti itu dikabulkan. Ini kan lembaga independen anti rasuah, ini bagaimana? Iya, itu pertama ya, bahwa sebenarnya bukan cuma KPK, kejaksaan pun dalam melaksanakan tugasnya itu dia harusnya independen, sama saja ya. Jadi, tetapi bahwa kalau misalnya ada presiden meminta KPK untuk mempengaruhi lah prosesnya itu pasti seharusnya tidak terjadi. Dan kita menghargai apa yang sudah dikatakan oleh Pak Presiden, dan ini juga menurut saya ini presiden yang baik. Dulu terus terang itu biasanya butuh beberapa hari setelah ini baru ini satu hari setelah dinyatakan tersangka langsung dinyatakan. Kan waktu saya di KPK itu banyak menteri yang lama, kita lihat dulu hukumnya seperti apa. Ini presiden tegas, sehari nyatakan tersangka, langsung dia. Jadi untuk itu saya menghargai sikap presiden. Tadi pada waktu jeda Pak Margarito ngomongin tentang jangan sampai disalahgunakan ini. Mungkin lebih bagus Pak Margarito aja untuk ngomongin seperti itu. Kita juga berkaca pada situasi yang sebelumnya ada amnesti dan juga abolisi yang diberikan kepada Hasto Kristianto dan juga Tom Lembong. Berkaca kepada kasus tersebut, Anda melihatnya, apakah kasus dari Noel ini juga ada unsur politiknya sehingga diminta untuk diberikan amnesti? Paling tidak begini, kalau kita banding dengan atau kalau kita based on fact, itu kasus ini tidak bisa dibanding dengan Tom Lembong dengan Hasto gitu ya.
kita mesti jujur bilang ya, dengan segala hormat kita kepada beliau, kepada teman-teman di KPK begitu ya. Hasto misalnya, dari awal penyidikan itu sudah menemukan perdebatan luar biasa di luar gitu ya. Itu satu. Lalu bagaimana Hasto bermain di politik pada waktu itu, dan itu menjadi disinyalir banyak orang itu sebagai salah satu di antara trigger yang membuat dia terjadi akselerasi dia mengalami soal itu gitu ya. Itu satu. Lalu dalam persidangan-persidangan terlihat juga perdebatannya itu gitu ya. Tom Lembong sama juga. Nah, ini Tom Lembong misalnya. Kalau Tom Lembong itu diambil, ada begitu banyak menteri yang harus diambil loh. Karena di sidang-sidang itu kan tidak ada bukti bahwa Tom Lembong itu terima duit dari kebijakan yang dia buat kan. Nah itu berarti Zulkifli Hasan dan menteri-menteri lain segala macam periksa dong. Itu kan tidak di situ, itulah nuansa orang mendebak-debak political game bekerja di dalam sedikit itu ya. Nah di titik itu saya pernah di sini juga bilang, oke fine, karena fakta itu ada. Betapapun orang bisa berbeda pendapat menilai fakta itu gitu, tapi fakta itu ada. Di sini tidak ada. Karena itu tadi saya bilang di awal, tidak ada jalan menuju amnesti. Based on faktanya tidak memungkinkan beliau sampai di situ. Satu. Yang kedua, ini Noel kan relawannya Pak Prabowo. Pilpres 2024 kemarin kan. Sebelumnya kan kawan ini di Jokowi Mania. Widodo gitu kan. Apapun itu, Anda tahu nggak? Ini lembaga ini mula-mula dirancang itu dikasih saja, lembaga amnesti itu cuma dikasih kepada presiden, hendak dibagi dengan Kongres pada waktu itu. Tapi ada orang yang mengatakan jangan begitu, sebab kalau Anda cuma kasih pada presiden tidak dibagi, presiden bisa bisa menyalahgunakan kewenangan itu. Dia bisa kasih pada kayak relawan begini nih. Nah ini kan ada gua nih, menangkan gua nih, gua tolong dong. Itu dalam konstruksi James Madison ini penyalahgunaan wewenang karena itu dibagi dengan Kongres. Itu alasan kenapa di kita kan presiden mesti minta pertimbangan kepada DPR kan. Nah itu kenapa pertimbangan itu supaya presiden tidak sewenang-wenang, tidak menyalahgunakan kewenangan ini. Nah dalam kasus ini akan gampang dilihat sebagai penyalahgunaan wewenang oleh presiden kalau presiden Prabowo itu memberikan. Why? Karena tidak ada apa-apanya kok. Kekacauan apa yang ditimbulkan dari penangkapan ini? Enggak ada kok. Apa juga yang enggak ada. Jadi apa alasannya nggak berikan kepada dia? Ya dan dia akan dicurigai kalau seandainya tiba-tiba presiden itu memberikan amnesti, pasti akan dicurigai. Itu tidak akan bagus buat image pemerintahan kesemuanya. Jadi itu nggak pantas. Dan bagi saya tidak tahu bagaimana jalan pikirannya Pak Presiden begitu ya, dan saya juga tidak tahu hatinya Presiden hari-hari ini. Tapi kalau kita baca beliau punya pidato belum lama ini, dia pidato di DPR itu ya, kencang betul itu. Intensinya untuk berantas korupsi, bereskan pemerintahan, ciptakan good governance macam-macam, itu luar biasa keras gitu ya. Dan terus tiba-tiba lagi panas kayak begini, terus dia keluar itu senjata yang namanya amnesti itu, pasti tidak mungkin. Beliau akan sulit menemukan argumentasi untuk menjelaskan sesuatu yang rasional kalau beliau mengambil kebijakan ini. Saya ingin tambah sedikit ini karena penting ya, karena penting. Selama saya di KPK tidak pernah yang saya ingat kami menerapkan pasal pemerasan. Pemerasan paling suap atau gratifikasi. Ini pemerasan. Terus terang saya langsung WA Pak Ketua dengan satu komisioner lagi yang lain, saya bilang ini bagus ini. Mengapa itu penting? Karena banyak korbannya. Karena mereka itu kadang takut untuk melapor karena nanti akan menjadi bagian sebagai pemberi seperti itu. Jadi ini kan dia diperas. Extortion. Kalau seperti itu sehingga diharapkan kasus ini juga bisa men-trigger korban-korban yang lain itu supaya dia tidak takut lapor KPK, dia tidak takut lapor kepada kejaksaan agar ini penting dan ini maksud saya ini seharusnya dijadikan momen baru di dalam penegakan hukum korupsi. Seperti itu. Sebab dengan begitu menurut saya kita lebih orang-orang yang berurusan dengan pemerintah itu kan orang-orang yang dalam tanda petik itu tidak semua orang punya duit, apalagi ini buruh, gitu ya. Mereka berada dalam posisi under pressure, gitu ya. To be or not to be, he have to give them, gitu kan. Nah karena itu
ada alasan untuk protek orang-orang kecil ini atau dalam istilah beliau itu penyuap atau pemberi itu gitu ya. Sehingga kita makan dari sini, sehingga kita bisa lebih cepat membereskan dari dalam gitu. Baik. Menurut saya itu penting ya. Itu saya agak apa jalan pikiran yang digunakan oleh teman-teman di KPK gitu ya. Saya kira gitu pasal pemerasan. Nah, Mas Adi, kami juga ingin mengkonfirmasi sekali lagi pernyataan dari Immanuel Ebenezer juga sempat menyatakan tersirat dan juga menyatakan kepada media bahwa sesungguhnya tidak ada operasi tangkap tangan yang dilakukan sehingga ia kecewa karena akhirnya ditangkap dan juga dijadikan sebagai tersangka. Pendapatnya seperti apa, Bang Andi? Ya, Mbak Windy, sepengetahuan saya beliau itu dijemput nggak salah di rumah dinas ya dini hari gitu. Saya kurang jelas seperti apa ya alasannya untuk dijemput itu. Apakah ini pengembangan dari OTT yang dilaksanakan kepada beberapa orang sebelumnya seperti itu. Tapi kalau yang saya lihat ya mungkin pengertian kita dengan kata OTT itu agak berbeda ya. Kalau OTT itu kan harus ada jumlah uang yang diterima ya, ada bentuk fisik barang seperti itu. Saya kurang tahu bagaimana persepsi OTT menurut KPK itu sendiri. Ya, jadi kalau dikatakan ini bukan OTT, itu maksudnya adalah beliau ya quote unquote lah ya diajak untuk bersama untuk datang ke kantor KPK untuk diberi keterangan. Nah, itu yang mungkin apa yang dimaksudkan oleh Bung Noel itu, Mbak Windy. Nah, Bang Margarito, apakah secara hukum Noel ini termasuk salah seorang yang bisa mendapatkan amnesti? Begini, kalau ada bicara by normatif, bisa saja diberikan. Tapi apa alasannya? Ya. Reasoningnya itu mesti ada. Reasoning sosiopolitiknya, sosioligalnya mesti ada. Dan menurut saya sebegini jauh, itu yang tidak terlihat. Tidak bisa dipakai, tidak ada fakta yang bisa dipakai sebagai dasar untuk presiden menggunakan kewenangannya. Begitu itu. Pak Presiden, betapapun Presiden punya kewenangan memberikan itu, tapi penggunaannya kan mesti reasonable. Dan kalau reasonable, satu di antaranya, Anda mesti punya alasan. Plus menempuh prosedur tertentu. Nah, apa alasannya? Itu yang saya tidak temukan. Sehingga sekalipun Presiden bisa saja secara normatif berikan kepada dia, tapi alasan untuk sampai ke sana itu nggak ada. Jadi bagaimana caranya? Begitu itu. Dan tentunya ini juga menjadi banyak perbincangan dan juga menjadi sorotan di publik. Karena belum apa-apa baru ditetapkan sebagai tersangka sudah meminta untuk diberikan amnesti. Bagaimana lantas juga jawaban dan juga respon dari masyarakat, kita langsung saja tanyakan kepada reporter kami, Putri Sofia, yang akan menanyakan kepada warga mengenai kasus ini. Silakan, Putri. Pasti lucu-lucu ini. Ya, selamat malam Windy dan pemirsa TV One. Tentu kita tahu bahwa kemarin KPK telah menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer sebagai tersangka. Namun saat dia dibawa untuk masuk ke rutannya kembali, ia mengatakan bahwa ingin meminta amnesti kepada Presiden Prabowo Subianto. Tetapi kita tentu penasaran sebenarnya bagaimana tanggapan dari para masyarakat begitu melihat pejabat ini meminta amnesti setelah ditetapkan jadi tersangka. Nah, kita sedang berada di wilayah Jakarta Timur, pemirsa, dan kita akan tanyakan kepada warga. Ini sudah ada dengan, halo Ibu, selamat malam, dengan Ibu siapa? Saya Ibu Erni. Ibu, kita tahu bahwa kemarin Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer sudah menjadi tersangka begitu. Melihatnya Ibu seperti apa nih bahwa beliau ini meminta amnesti atau pengampunan kepada Pak Prabowo? Kalau menurut saya ya jangan ada pengampunan ya, karena memang sekarang ini kan kasihanlah mereka yang rakyat diminta untuk bayar pajak segala macam. Tapi ya setelah ini korupsi minta pengampunan, keenakan kan Prabowo nggak boleh ngasih pengampunan, biar gimana harus ditegak hukum itu. Prabowo tidak boleh memberikan amnesti, berarti ini artinya Ibu setuju kalau tetap mengikuti proses hukum begitu ya Bu? Saya setuju dia mengikuti proses hukum yang berlaku sekarang ini. Walaupun pejabat, justru pejabat itu harus contoh, pejabat pun harus dikenakan hukum. Terima kasih banyak ya Ibu ya. Dan itu tadi pemirsa bahwa ada masyarakat yang memang meminta begitu agar Presiden Prabowo tidak memberikan amnesti ataupun tetap mengikuti proses hukum. Tetapi kita akan bertanya lagi kepada Bapak. Halo Bapak, selamat malam, dengan Bapak siapa Pak? Pak Suliantoro. Oke. Pak Suliantoro, ini bagaimana melihat ada Wakil Menteri Ketenagakerjaan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan memang sempat meminta amnesti ataupun pengampunan kepada Presiden Prabowo. Tanggapannya seperti apa Pak? Ya, kalau menurut saya pribadi sepertinya kurang tepat ya. Karena
amnesti itu kan peruntukannya buat mungkin masalah yang berbeda dengan apa yang dialami oleh Wamenakar ini mungkin. Jadi contohnya seperti apa, Pak? Ya mungkin kalau dilihat dia terkait dengan persoalan-persoalan yang sifatnya mungkin tidak ada unsur korupsi, tapi mungkin unsur politis, unsur apa mungkin seperti itu. Kalau dari Bapak sendiri melihatnya ini memang apakah harus diberikan amnesti atau tidak, atau tetap mengikuti proses hukum yang berlaku? Kalau saya bukan kapasitas untuk mengatakan ya, tapi saya yakin Presiden sendiri juga punya pertimbangan untuk bisa memberikan apa yang diinginkan. Terima kasih banyak, Pak. Makasih. Terima kasih banyak Pak Surya. Dan itu tadi pemirsa 2 tanggapan dari masyarakat bahwa mayoritas masyarakat ini setuju bahwa Presiden Prabowo untuk tidak memberikan amnesti ataupun pengampunan dan tetap mengikuti proses hukum yang berlaku. Untuk sementara kami kembalikan ke studio, Windy. Baik, terima kasih Putri. Rupanya masyarakat sangat menolak dan juga tidak setuju apabila seseorang yang terlibat kasus korupsi ini diberikan amnesti. Bang Laude tadi sudah diperbincangan ya sama kita bahwa ini juga akan berpengaruh. Tadi juga sudah sempat disampaikan bahwa pejabat seharusnya menjadi contoh. Jika tidak, berarti ini kan citra keseluruhannya menjadi yang terkena dampaknya ya Bang Laude. Jadi ya, saya ingin menghargai sikap Presiden. Pertama, ketika ditetapkan tersangka, ternyata nggak cukup sehari, kurang dari 24 jam beliau langsung memecat. Ini jarang loh. Maksudnya pada waktu saya di KPK dulu, biasanya Presiden agak lama untuk melakukan gitu proses seperti itu. Jadi ini juga merupakan, saya pikir, pertanda bahwa untuk memberikan amnesti itu harusnya tidak akan dilakukan. Karena apa? Akan memiliki pengaruh negatif terhadap keseriusan Presiden untuk memberantas korupsi. Karena sudah dijelaskan, bahkan pada waktu pidato kemarin itu, ini jarang juga dikemukakan oleh presiden-presiden sebelumnya, saya akan melibat semua backing itu. Baik itu jenderal polisi maupun jenderal tentara. Nah, itu dinyatakan secara, mungkin apalagi pertama kali ya? Itu pertama kali. Iya, jadi terus terang saya tidak pernah. Jadi oleh karena itu, supaya pemikiran-pemikiran itu berjalan sebagaimana yang dipidatokan, harusnya amnesti itu tidak boleh diberikan. Iya. Apalagi kan kurang lebih 4 jam tuh penetapan tersangka gitu ya. Iya, ditahan dulu Bang Margarito. Sabar dulu, nanti kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda pariwara berikut ini. Nanti kita tanyakan kepada Bang Margarito bagaimana pendapatnya. Sesaat lagi pemirsa, kami kembali.